Ya, Deifullah, Deiful Rasul. Tidak terasa besok adalah hari terakhir kita. Kita sudah akan check out ba'da zuhur, kurang lebih jam 2 atau jam 3. Insyaallah pengalaman yang begitu nikmat, kita bisa melaksanakan ibadah umroh di awal tahun. Mudah-mudahan menjadi awal kebaikan juga, awal terbukanya pintu rizki, awal terbukanya seluruh kebahagiaan dan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Izin info ayah bunda sekalian, sekarang kita ziarah kota Madinah. Tapi kalau ayah bunda sekalian mau, ini di luar agenda, nanti sore kami ajak ke pasar kurma di keliling pelataran Madinah. Mau Pak? Mau. Kelebihannya pertama, bisa tawar-menawarnya lebih murah. Kedua, cukup kita beli saja, nanti barangnya sudah diantar ke hotel kita. Jadi mau seberat apapun nggak perlu tenteng-tenteng barang, biar kita nggak capek. Kalau gitu nanti ba'da asar kita sama-sama jalan. Setelah asar itu kita kumpul di pintu 333, jalan bersamaan sambil kita ziarah keliling Nabawi. Kita melihat nanti Baki, lalu kita di depan makam Rasulullah, kita sama-sama bersolawat, lalu kita melihat Masjid Gomama, Masjid Abu Bakar, Masjid Ali, Masjid Umar, lalu dilanjutkan menutup dengan berbelanja ria. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan pada keberangkatan hari kali ini, di mana kita singgah terlebih dahulu di kota suci Mekah, lalu baru beralih ke Madinah. Itu adalah suatu kenikmatan, karena kalau kita Madinah dulu baru Mekah, biasanya sudah pada melehoi, sudah pada capek di Madinah. Alhamdulillah kita sudah capek-capek dulu di Mekah, lalu kita bisa agak lebih rileks di Madinah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik bunda sekalian, insyaallah semuanya sudah pada wudhu ya. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang bersuci dari tempat tinggalnya, kalau kita di Madinah tempat tinggalnya hotel, tempat bersinggah, lalu masuk ke dalam Masjid Quba, melaksanakan ibadah sholat di dalamnya, maka sama saja ia melaksanakan umroh. Masya Allah, maunya langsung ke Masjid Quba aja, sholat 2 rakaat udah sama kayak orang-orang yang pada sa'i tawaf. Nggak begitu. Itu semua karena kemudahan bagi orang-orang Madinah, atau dulu yang disebut kota Yasrib. Jadi Madinah dulunya bukan Madinah namanya, tapi Yasrib. Apa Bu? Yasrib. Yasrib, kota Yasrib. Nah, itu karena jaraknya dulu sangat jauh, jadi diberikan keutamaan, kemudahan bagi yang tidak mampu melakukan safar menuju kota Mekah, maka diberikan keringanan bagi yang melaksanakan sholat di Masjid Quba dalam keadaan sudah bersuci, maka Allah kasih pahala seperti layaknya ia berumrah. Insyaallah, amin, amin. Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun Rasulullah di kota Madinah, di mana sangat bersejarah karena peletakan batu pertama langsung dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dilanjutkan Abu Bakar, Umar, Utsman. Dan dalam penunjukan arah kiblatnya langsung dibantu turun tangan oleh malaikat Jibril. Masya Allah, seorang malaikat yang paling tinggi, malaikat Jibril, turun tangan untuk membantu umat muslim menentukan arah kiblat di Masjid Quba. Masya Allah.
Ya Allah, tidak jauh nanti kita akan ke Masjid Kuba. Nanti kita akan melihat Gunung Uhud, pahala yang sudah kita, insya Allah sudah kita raih setelah kita sholat mayit beberapa kali. Betapa besarnya Gunung Uhud tidak terputus, sepanjang kurang lebih 7 kilo, tingginya kurang lebih 3 kilo atau 4 kilo. Insya Allah nanti kita lihat. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu, sholat mayit yang sudah kita laksanakan setelah sholat fardu semuanya membuahkan hasil. Kita meraih pahala sebesar Gunung Uhud berkali-kali lipat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nanti kita akan singgah juga di kebun kurma. Tapi saran dari kami jangan terlalu banyak dulu berbelanjanya. Pasar pada umumnya ada di luar, tapi sekarang pasar kurma sudah diletakkan di dalam gedung. Nah, nanti jadi kita masuk ke dalam gedung, baru nanti di bawahnya ada pasar kurma. Di sampingnya ada toko pakaian-pakaian, ada juga parfum. Jadi yang mau cari pakaian nanti bisa juga di sana, gamis, abaya dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari saya. Kita lanjut lagi nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanahu wa ta'ala, di samping kiri kita itu ada masjid. Itu namanya Masjid Sayyidina Bilal. Insya Allah. Tahu siapa Sayyidina Bilal? Iya. Tahu? Tahu. Tahu? Tahu. Kenal Sayyidina Bilal? Enggak. Namanya. Di mana yang tahu Sayyidina Bilal? Oh, tahu ceritanya. Muazin. Siapa Sayyidina Bilal itu, Bapak Ibu? Muazin. Oh, muadzin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sedikit saja bercerita tentang Sayyidina Bilal. Mungkin kita nanti bisa mengambil hikmah daripada cerita ini. Jadi Sayyidina Bilal itu merupakan budak daripada Muawiyah. Jadi Bilal itu merupakan seorang budak yang dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Bilal tersebut sering mendapatkan siksaan semenjak siapa? Umayyah. Itu daripada Sayyidina Bilal selalu menyiksa Sayyidina Bilal. Mendengar Sayyidina Bilal masuk Islam terus disiksa setiap hari, sampai-sampai pada suatu ketika Sayyidina Bilal disiksa di bawah terik matahari yang sangat panas sekali, dibawa ke padang pasir. Di bawahnya pasir, kemudian di atasnya ditumpuki dengan batu. Ditumpuki dengan batu. Sambil dipukul, namun Sayyidina Bilal tidak goyah imannya, Bapak Ibu. Jadi tidak goyah imannya, tetap iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang dibaca Allah, Allah, Allah selama disiksa, terus disiksa setiap hari. Sayyidina Abu Bakar mendengarnya bahwasanya Sayyidina Bilal selalu disiksa oleh Muazin majikannya, maka dibelilah oleh Sayyidina Abu Bakar dengan harga yang sangat fantastik sekali, kemudian dimerdekakan oleh siapa? Abu Bakar. Ya Rahman, teman-teman Allah dan teman Rasulullah. Kemudian setelah merdeka, Sayyidina Bilal menjadi sahabat yang paling setia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi muadzinnya Rasulullah, baik itu fi safar maupun di dalam masjid, baik itu di perjalanan atau di rumah di Madinah, itu tetap Sayyidina Bilal yang ada, Bapak Ibu. Kemudian Sayyidina Bilal pertama kali yang melafazkan as-salatu khairu minan naum. Sayyidina Bilal tersebut apa? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk surga sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi Sayyidina Bilal itu mendengar Rasulullah di dalam surga. Sayyidina Bilal masuk dengan sandalnya. Jadi mendengar bunyi sandalnya Sayyidina Bilal. Apa rahasianya Sayyidina Bilal sampai terdengar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bunyi sandalnya? Karena Sayyidina Bilal selalu mempunyai wudu. Jadi selalu mempunyai wudu, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Bilal kembali ke negerinya Syam. Ya, udah mandi, udah pakai baju. Jadi kembali ke negerinya di mana? Syam. Kemudian Ya udah aja. tidak adzan lagi. Karena di dalam hati siapa Sayyidina Bilal itu merasa sudah tidak berharga lagi hidupnya ketika tidak bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus galau pulang ke rumahnya. Kemudian di kota Madinah ini tidak lagi seramai, tidak lagi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak merasakan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Sayyidina Bilal tidak ada, Bapak Ibu. Sehingga penduduk kota Madinatul Munawwarah ini sangat merindukan dengan adanya Sayyidina Bilal. Kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar meminta agar supaya Sayyidina Bilal kembali ke Madinah untuk adzan kembali. Namun Sayyidina Bilal menolaknya, Bapak Ibu, tidak mau. Kemudian Sayyidina Umar langsung pergi disusul ke rumahnya. Jadi setelah beberapa tahun kemudian Sayyidina Umar pergi ke rumahnya Bilal, mencari Bilal, dicari untuk kembali lagi ke Madinah untuk melantunkan adzan lagi. Namun ditolak juga oleh Sayyidina Bilal. Tidak mau lagi Sayyidina Bilal adzan di Madinah karena sudah tidak ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada malam harinya Bapak Ibu, Sayyidina Bilal tersebut bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terbangun dari tidurnya, dia merasa dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyidina Bilal tersebut pergi ke kota Madinah, berjalan menuju kota Madinah. Setelah sampai di kota Madinah, maka bertemu dengan para sahabat semuanya, di antaranya juga Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar meminta lagi kepada Sayyidina Bilal untuk adzan kembali, namun Sayyidina Bilal tersebut tidak mau. Kemudian Sayyidina Umar minta lagi kepada Sayyidina Bilal untuk adzan kembali, tidak mau juga, ditolak. Namun pada akhirnya siapa? Sayyidina Hasan dan Husain meminta kepada Sayyidina Bilal. Namun Sayyidina Bilal tidak dapat menolaknya, karena di tubuh beliau berdua terdapat ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyidina Bilal, Bapak Ibu, adzan naik mimbar, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu semua penduduk kota Madinah terkejut, seakan-akan Rasulullah itu kembali, Bapak Ibu, merasakan kota Madinah tersebut merasakan seakan-akan Rasulullah hidup kembali. Kemudian adzan terus, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian begalah itu atau toko-toko itu, pasar-pasar itu tutup semuanya, berbondong-bondong mereka semuanya, kaum yang ada di Madinatul Munawwarah, sahabat semuanya yang ada di Madinatul Munawwarah pergi ke Masjid Nabawi, Bapak Ibu. Jadi ketika sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Sayyidina Bilal melantunkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun Sayyidina Bilal tidak sanggup lagi untuk melanjutkan adzan tersebut, Bapak Ibu, karena tidak kuat menahan rasa rindunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menangis, sehingga penduduk kota Madinah semuanya menangis, Bapak Ibu.
Allah Dayufur Rahman, temu-temu Allah dan temu Rasulullah. Jadi Sayyidina Bilal sangat rindu sekali, sangat kehilangan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Jadi sepatutnya kita ada di kota Madinah selalu memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebentar lagi kita akan sampai ke Kuba. Inilah Masjid Kuba, masjid pertama yang dibangun oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah sampai di kota Madinah. Rasulullah hijrah dari kota Mekah pada hari apa, Bapak Ibu? Pada hari Senin. Jadi perjalanan Rasulullah itu 1 minggu. Jadi Senin nyampe ke sini Senin, kemudian Rasulullah berada berapa hari di sini? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat baru melanjutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perjalanannya ke kota Madinatul Munawwarah, ke Masjidin Nabawi. Jadi di sana ada namanya Masjid Jumat, Bapak Ibu. Jadi dekat dari Kuba ini namanya ada di sana Masjid Jumat. Pertama kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat Jumat. Jadi setelah dari Kuba, dari sini kemudian Rasulullah melanjutkan lagi perjalanannya ke Masjidin Nabawi. Jadi Rasulullah tidak membangun Masjid Nabawi terlebih dahulu. Setelah membangun Masjid Kuba, lalu Rasulullah ditawari oleh para saudagar, para orang-orang yang kaya, para pembisnis itu untuk membangun lagi masjid, Bapak Ibu. Namun Rasulullah tidak mau. Rasulullah tidak langsung mau, Bapak Ibu. Akan tetapi Rasulullah berkata, nanti saya akan bangun masjid di mana unta saya ini diam, di mana unta saya ini berhenti. Kemudian Rasulullah berjalan, lalu disitulah di Masjid Nabawi tersebut unta tersebut berhenti, Bapak Ibu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid yang namanya Masjidin Nabawi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, keutamaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap minggu itu 3 kali pergi ke Masjid Kuba, Bapak Ibu. Hari apa? Hari Sabtu, hari Selasa, hari Kamis. Jadi sekarang hari apa? Hari Kamis. Insya Allah kita juga mendapatkan keutamaan, Bapak Ibu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi nanti ketika kita sampai ke dalam melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Salat sunnah apa? Pertama, ketika masuk masjid maka disunnahkan untuk tahiyatul masjid, menghormat masjid. Kemudian yang kedua salat apa? Salat duha, agar supaya apa? Dompetnya tebal kembali. Amin. Jadi salat duha ya. Salat duha 2 rakaat. Kemudian kita nanti turunnya bareng-bareng ya, karena tempat laki-laki dan perempuan ini lain. Di saat Rasulullah hijrah ke kota Madinatul Munawwarah, Bapak Ibu, di sanalah para sahabat tidak lagi melaksanakan ibadah umrah, sehingga para sahabat kangen. Ada yang sampai mengatakan, oh seandainya ada di kota Makkah enak ya, masih ada di kota Makkah sering lagi umroh, sedangkan di sini tidak lagi umroh. Kemudian Allah Ta'ala memberikan pahala untuk pergi ke Masjid Kuba, memberikan pahala sama seperti pahalanya orang yang umroh. Kemudian para sahabat berbondong-bondong pergi tiap hari ke Kuba, Bapak Ibu. Dayufur Rahman, temu-temu Allah dan temu Rasulullah. Jadi walaupun kita umroh 2 kali, kita mendapatkan pahala 3 umroh. Alhamdulillah. Kalau lagi halangan ya di luar saja, karena yang haram bagi orang yang haid itu memasuki masjid,
ya takut ngotori masjid membaca Al-Quran itu. Jadi di luar saja kita, insya Allah juga dari niat kita pergi ke sini insya Allah juga mendapatkan pahala Bapak Ibu. Amin. Tayyibullah, tayyibur Rahman, temu-temu Allah dan temu Rasulullah. Jadi rute kita city tour hari ini insya Allah pertama ke Masjid Kuba, kemudian yang kedua ke apa? Kebun kurma, kemudian yang ketiga Uhud, yang keempat Masjid Qiblatain, yang kelima Masjid Sab'ah, Masjid 7. Laki dua bahnya, sehingga pertama kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umrah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh orang kafir Quraisy Mekah dikatakan dengan para sahabatnya itu dikatakan orang yang berpenyakitan. Jadi menjawab dengan apa, dengan tuduhan tersebut, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk membuka kain ihramnya yang sebelah kanan Bapak Ibu, sehingga sampai sekarang kalau mau tawaf itu dibuka. Jadi Rasulullah pertama kali itu yang dianjurkan itu dulunya Yasrib ini terkenal dengan wabah penyakitnya, sehingga para sahabat Rasulullah dengan para sahabat umrah pertama kali dikatakan orang yang penyakitan karena ada di kota Yasrib, sehingga menangkis dengan jawaban tersebut, dengan tuduhan tersebut, Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk membuka kain ihramnya yang sebelah kanan Bapak Ibu ketika tawaf. Kemudian mereka terkejut, oh kok bagus enggak penyakitan. Jadi yang asalnya mereka semuanya menyangka yang ada di Yasrib ini, di kota Madinah ini ada penyakitan, namun dengan dibukanya baju ihram Rasulullah bersama para sahabat maka terjawablah. Jadi mari kita bersiap-siap, jadi barang bawaannya jangan sampai lupa, jangan sampai ada yang ketinggalan di bis yang berharga. Jadi barang bawaannya yang berharga dibawa ke bawah ya. Alhamdulillah kita sudah tiba di Masjid Kuba. Parkirannya luas. Alhamdulillah. Masjid juga jemaahnya banyak. Berapa dah? Pendek-pendek. Jadi kalau mana udah cuma
kunjungan kita ke Masjid Quba diberikan pahala seperti pahalanya umrah. Amin amin ya rabbal alamin.